Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan pemanfaatan sastra sebagai basis pembelajaran bahasa Indo MI. Saya selaku moderator, marilah kita buka diskusi kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pemateri pertama, yaitu Saudari Fisma Aiza Azalia. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisma Aiza Azalia. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang konteks pemanfaatan sastra dalam PBI di MI. Anak-anak di sekolah dasar sangat suka dengan karya sastra yang pernah dibacanya. Karya sastra memang memiliki daya pikat kepada pembaca di kalangan anak-anak. Sebab karya sastra memiliki unsur seni yang bersifat indah dan sangat berguna bagi perkembangan jiwa dan budi pekerti anak. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan oleh guru, pengarang, dan orang tua untuk menanamkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang luhur untuknya. Karena itu harus dipahami bahwa karya sastra untuk anak-anak perlu dipertimbangkan dengan cermat tokoh-tokoh pelaku cerita dan dampak-dampak yang akan ditimbulkan. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa pada umumnya anak-anak suka dengan karya sastra dan mereka akan meniru perilaku yang dikokohkan dalam karya tersebut. Maka, jika karya sastra tersebut digunakan sebagai bahan ajar, maka diharapkan karya-karya itu bernilai moral yang unggul, sehingga mereka akan meniru kebaikan tokoh tersebut dan bertambah giat belajarnya. Cohen dalam penelitiannya menyebutkan bahwa buku-buku yang dibacakan pada anak setiap hari selama 1 tahun, setiap pada akhir tahunnya, kelompok yang diuji cobakan secara signifikan melebihi kelompok kontrol dalam hal membaca kosakata dan membaca pemahaman. Terbukti bahwa membacakan buku untuk anak dapat membantu mereka belajar membaca. Sebagai bahan untuk pembelajaran, sastra memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh bahan ajar lain. Bahasa teks sastra ericikonatif atau kiasan banyak mengandung majas dan menonjolkan ciri wacana narasi. Sedangkan kosakata dan strukturnya terlihat menggunakan bahasa informal, berisi pesan-pesan kemanusiaan yang disampaikan dengan terselubung, tidak bersifat menggurui pembaca, tetapi hanya berupa wacana agar menimbulkan empati bagi yang membacanya. Aspek kejiwaan yang ditumbuh kembangkan melalui membaca teks sastra ialah daya nalar, kepekaan emosi, daya imajinasi, perluas wawasan, dan daya kreasi. Daya nalar ditumbuhkan melalui pemahaman dan penghayatan penalaran yang digunakan oleh para tokoh dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang tengah menghadangnya. Kepekaan emosi ditumbuh kembangkan melalui penghayatan karakter tokoh dan peristiwa-peristiwa kehidupan senyatanya. Sebelum menyajikan karya sastra, guru sebaiknya terjun langsung mengamati kegiatan sosial anak-anak. Di kelas nyata itu, guru dapat mengetahui sebagai karakter anak-anak, gaya bahasa mereka, dan hubungan sosial mereka. Semua ini dapat membantu Anda untuk menentukan buku apa yang pas bagi mereka, dan tentu saja buku-buku itu harus sesuai dengan kurikulum. Pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi mengapresiasi karya sastra, sehingga mahasiswa-mahasiswi mampu menikmati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan mampu berbahasa. Ditumbuh kembangkan melalui membaca teks sastra ialah daya nalar, kepekaan emosi, daya imajinasi, perluas wawasan, dan daya kreasi. Daya nalar ditumbuhkan melalui pemahaman dan penghayatan penalaran yang digunakan oleh para tokoh dalam menghadapi dan memecahkan masalah yang tengah menghadangnya. Kepekaan emosi ditumbuh kembangkan melalui penghayatan karakter tokoh dan peristiwa-peristiwa kehidupan senyatanya. Sebelum menyajikan karya sastra, guru sebaiknya terjun langsung mengamati kegiatan sosial anak-anak. Di kelas nyata itu, guru dapat mengetahui sebagai karakter anak-anak, gaya bahasa mereka, dan hubungan sosial mereka. Semua ini dapat membantu Anda untuk menentukan buku apa yang pas bagi mereka, dan tentu saja buku-buku itu harus sesuai dengan kurikulum. Pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa-mahasiswi mengapresiasi karya sastra, sehingga mahasiswa-mahasiswi mampu menikmati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan mampu berbahasa.
Bahan ini bisa Anda dapatkan dari berbagai sumber, misalnya buku paket, majalah, koran, tabloid, film, CD, internet, dan sebagainya. Nilai-nilai yang mencakup nilai yang bersifat personal dalam pendidikan. Mengandung nilai personal berarti sastra yang dipilih harus dapat A. Memberi kenikmatan, B. Memperkuat cara berpikir, C. Mengembangkan imajinasi, D. Memberikan pengalaman. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri kedua, yaitu Saudari Eliza Fitri Handayani. Kepadanya disilahkan. Merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa. 1. Langkah-langkah pembelajaran bahasa Indonesia berbasis prosa. Langkah pertama, kita ambil salah satu pokok bahasan prosa dalam silabus, misalnya Unit 3, kelas 5, semester 2. Tema, penghargaan terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Subtema, prosa. Uraian materi, membaca cerita pendek tentang keberanian seseorang, kemudian menjawab pertanyaan. Kompetensi dasar, siswa-siswi mampu mengenal, memahami, dan dapat menghargai bahasa dan sastra Indonesia yang berbentuk prosa, khususnya cerita pendek, serta dapat menyatakan secara lisan maupun tulisan. Indikator, setelah membaca cerita pendek, siswa-siswi diharapkan dapat menjawab pertanyaan tentang cerita pendek yang telah dibacanya dan menceritakan kembali isi cerita pendek yang telah dibacanya. Langkah kedua, guru menentukan cerita pendek yang harus dibaca siswa-siswi. Langkah ketiga, siswa-siswi membaca di dalam hati teks cerpen yang telah disediakan. Langkah keempat, mendiskusikan kata-kata sulit. Langkah kelima, memancing respon siswa-siswi dengan berbagai pertanyaan. Langkah keenam, siswa-siswi ditugaskan menceritakan kembali isi cerpen yang telah dibacanya. Langkah ketujuh, kegiatan penutup. 2. Merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis puisi. Narton menggambarkan bagaimana kriteria materi puisi yang ideal untuk anak-anak, yaitu 1. Puisi untuk anak adalah puisi yang berisi kegembiraan dan rima. 2. Puisi untuk anak seharusnya mengutamakan bunyi bahasa dan membangkitkan semangat bermain bahasa. 3. Puisi untuk anak seharusnya memperbaiki ketajaman imajinasi visual dan kesegaran kata-kata yang digunakan di dalam ragam novel untuk memperluas imajinasi mereka dan melihat atau mendengar kata-kata dalam cara baru. 4. Puisi untuk anak seharusnya menyajikan cerita sederhana dan memperkenalkan tindakan yang dilakukan. 5. Puisi untuk anak bukan yang ditulis dengan dugaan rendah kepada anak-anak. 6. Puisi untuk anak dibuat untuk memberikan ruang kreasi baru dari anak-anak. Jadi, puisi disajikan dengan ketidaksempurnaan yang memungkinkan untuk mengubah, menafsirkan, dan memungut sesuatu dari puisi itu sendiri. 7. Tema harus menyenangkan anak-anak. Menyampaikan sesuatu kepada anak-anak, menggelitik egonya, mengingatkan pengalaman yang bahagia, merangsang anak untuk menggali imajinasinya. 8. Puisi seharusnya cukup baik untuk dibaca ulang. Bagaimana cara merancang pembelajaran materi puisi? 1. Materinya ialah menyanyikan lagu kanak-kanak dan mendeklamasikannya. Bagi kelas pemulaan ini, kemampuan berbahasa hanya ditekankan kepada kemampuan berbahasa dan menyimak. Untuk itu, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, menentukan kompetensi pembelajaran yang akan dicapai. Kompetensi dasarnya ialah siswa-siswi mengenal, memahami, dan dapat menghargai bahasa dan sastra Indonesia yang berbentuk lagu kanak-kanak, khususnya tentang diri siswa-siswi, serta dapat menyatakan kembali secara lisan maupun tulisan. Sedangkan indikatornya ialah 1. Siswa-siswi mampu menyanyikan lagu anak-anak dengan irama yang tepat. 2. Siswa-siswi mampu melafalkan lirik lagu kanak-kanak dengan tepat. 3. Siswa-siswi mampu mendeklamasikan lirik-lirik lagu dengan gaya yang tepat. Langkah kedua, menentukan lagu yang akan digunakan sebagai materi puisi. Pilihlah lagu anak-anak yang sederhana yang bisa digunakan untuk pembelajaran puisi. Langkah ketiga, mengajak anak-anak bernyanyi bersama, berkelompok, dan perorangan. Setelah guru menentukan lagu yang akan digunakan sebagai sarana pembelajaran, guru mengajak siswa-siswi menyanyikan lagu kanak-kanak yang telah dipilih secara perorangan, kelompok, atau bersama-sama. Selanjutnya pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan dari langkah ketiga, kita menuju ke langkah ke
Langkah keempat yaitu mengucapkan lirik-lirik lagu tanpa diiringi notasi lagu. Setelah selesai bernyanyi, anak-anak diajak untuk mengucapkan lirik-lirik lagu tanpa diiringi irama nada lagu. Langkah kelima yaitu bertanya kepada siswa-siswa tentang isi lagu dan dikaitkan dengan diri siswa-siswi tersebut. Langkah keenam, mendeklamasikan lirik-lirik lagu menjadi puisi. Langkah terakhir yaitu menceritakan kembali isi-isi puisi dengan kata-kata sendiri. Lanjut ke 4, merancang pembelajaran bahasa Indonesia berbasis drama. Hamzah menyatakan bahwa kegiatan drama bagi anak-anak harus merupakan langkah rekreasi senilai dengan bermain kelereng, layang-layang, sekolah-sekolahan, dan bermain boneka. Bentuk-bentuk permainan drama di sekolah. Yang pertama yaitu pantonim. Pantonim adalah suatu pertunjukan yang para pemainnya mengekspresikan dirinya melalui isyarat. Yang kedua yaitu sosiodrama. Sosiodrama adalah peragaan mirip drama yang berisi peragaan gerak dan bicara. 3. Berekspresi dengan topeng. Dan yang terakhir bermain boneka. Mereka kita minta untuk mengamati boneka yang kita siapkan, kemudian mintalah mereka melakukan dialog sesuai dengan karakter dalam lakon cerita yang diberikan. Merancang pembelajaran drama. Langkah-langkahnya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, ambillah salah satu pokok bahasan apresiasi bahasa dan sastra dari silabus. Langkah kedua, mencari contoh drama yang cocok dengan siswa-siswi kelas 5 SD. Langkah ketiga, membaca dalam hati teks drama yang telah tersedia. Langkah keempat, membuat kelompok siswa-siswi yang akan bermain peran. Langkah kelima, berlatih menjiwai peran yang disandang. Dan langkah keenam, memerankan drama dengan membaca teks. Dan yang terakhir, guru memberikan penguatan terhadap penampilan siswa-siswi, baik dari ketepatan ucapan, gaya, gerak-gerik, mimik, dan mental. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sekian diskusi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.